Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas Marfanizar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang statistika matematika. Nantinya kita akan belajar tentang materi-materi seperti himpunan, peluang, distribusi, dan juga distribusi khusus yang nantinya akan terbagi menjadi distribusi diskrit dan juga distribusi kontinu. Untuk lebih lengkapnya silakan simak dan pahami video berikut ini. Oke, kita lanjutkan. Kalau misalnya di pertemuan kemarin kita sudah belajar untuk membuktikan dua segitiga yang kongruen, ada yang namanya postulat sisi sudut sisi, ada juga yang sudut sisi sudut, teorema sudut sisi sudut. Nah, sekarang kita akan belajar membuktikan teorema 4.5 yaitu sisi sisi sisi. Jadi kalau ada dua segitiga kayak gitu ya, ada dua segitiga, jika ketiga sisi yang bersesuaian itu kongruen, jadi ketiga sisi yang bersesuaian itu sama panjangnya, maka dua segitiga itu adalah kongruen gitu. Jadi nggak ada sudutnya. Kalau di dua teorema sebelumnya ada sudutnya, baik sisi sudut sisi ataupun sudut sisi sudut, di sini nggak ada sudutnya, sisi 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 gitu saja. Kalau sisi sisinya pada suatu dua segitiga itu sama atau kongruen, maka dua segitiga itu adalah kongruen. Kayak gitu intinya. Nah, ini pertama kalian abaikan dulu gambar yang ini ya, yang garis yang hitam yang ada di bawah itu kalian abaikan. Jadi kita akan membuktikan bahwasannya ada dua segitiga nih, ABC dengan DEF. Kita akan membuktikan bahwa ABC yang AB itu sama dengan DE, AC itu sama dengan DF, BC itu sama dengan EF. Jadi ketiga sudut yang bersesuaian itu sama. Kita akan buktikan bahwa dua segitiga ini ABC dan juga DEF adalah kongruen. Itu yang akan kita buktikan. Oke, kita mulai ke apa yang diketahui dan apa yang ditanya ya. Yang diketahui, saya tuliskan di sini, yang diketahui adalah AB kongruen dengan DE, kan gitu ya. AB kongruen dengan DE, kemudian AC itu kongruen dengan DF, dan juga BC itu kongruen dengan BC kongruen dengan EF. Sudah, itu aja. Itu yang diketahui. Yang akan dibuktikan adalah segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Kayak gini. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk membuktikannya, kita tulis di sini akan bukti gitu aja ya. Kita tulis bukti. Nah, sebelumnya kita harus membuat dulu. Pertama buat. Soalnya di sini nggak ada sudut-sudut, padahal kita punya di sini kan nggak ada sudut-sudut, padahal bekalnya kita adalah sisi sudut sisi atau sudut sisi sudut gitu loh. Harus ada sudutnya. Maka pertama kita harus membuat garis AG atau segmen atau sinar lah. Kita buat sinar AG sehingga ada syaratnya sehingga sudut yang ada di sini, sudut CAF atau CAG maksud saya, sudut CAG itu sama dengan sudut EDF. Gitu ya. EDF. CAG EDF. Sip. Nah, gini. Oh, atau FDE ya, maaf. FDE. Kebalik. Meskipun sama sudutnya, tetapi harus sesuai, mulai dari mana? Ini kan mulai CAH, berarti di sini ya mulai FDE gitu. Jadi kita buat suatu garis AG. Nah, ini kita buat dulu ini. Ini garis AG. Kita buat AG-nya. Ya, garis putus-putus ini dan garis CH itu diabaikan dulu. Kita yang jelas buat suatu sinar AG. Nah, sinar AG-nya itu kan bisa gini, Pak. Bisa gini, Pak. Bisa gini, bisa gini, bisa gini. Kenapa kok harus yang ini? Nah, kita membuat sinar AG yang besar sudutnya ini, besar sudut CAG, ya, besar sudut CAG itu sama FDE. Bisa tak, Pak? Bisa. Kalau kita mengukur di sini sudutnya misalkan nih 35 derajat, ya sudah kita ukur 35 derajat. Ya pasti garis ini. Gitu ya. Jadi kita membuat suatu sinar AG sehingga besar sudut CAG itu sama dengan besar sudut FDE. Jadi ini akan kita buat sama dengan ini. Gitu ya. Pakai apa itu, Pak? Postulat konstruksi sudut. Jadi jelas, pasti tepat ada satu garis atau satu sinar yang sesuai dengan suatu sudut tertentu. Yang intinya kan itu. Ini kan sudutnya tertentu. Pasti ada satu sinar juga
yang bersesuaian kalau misalnya sinar ini berkesesuaian dengan suatu sudut tertentu gitu. Jadi pasti ada satu sinar dan itu sinarnya tunggal. Gitu ya. Oke, itu postulat konstruksi sudut. Jadi kita bisa membuat suatu segmen garis ataupun sinar AG yang besarnya itu sama dengan ini. Dengan FDE ya. CAG dengan FDE itu sama. Oke. Sekarang sudah ada sudutnya ya. Sudah ada sudut yang kongruen antara CAH dengan EDF. Padahal yang akan kita buktikan adalah ABC, bukan AHC gitu loh ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Bahwasanya ukuran sudut yang sama itu kan menandakan bahwa sudut CAG itu kongruen dengan sudut FDE, kan gitu ya. Definisi kongruensi. Kongruensi sudut itu kalau misalnya besar sudutnya adalah sama. Nah, ini besarnya sama. Ukuran dari sudut CAG dan ukuran dari sudut FDE sama. Gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah, jadi kita sudah punya garis AG ini ya, yang H itu diabaikan dulu, baru kita akan buatnya di sini. Nah, kita pilih suatu titik, pilih H pada sinar AG. Nah, kita pilih H, hanya kan bisa di mana-mana toh, tapi kita pilih H sehingga syaratnya segmen AH nanti itu sama dengan DE. Nah, gini. AH ini kita samakan dengan ini. Ya, AH ini kita samakan dengan ini. Ini diukur dulu berapa? Misalkan 3,5 cm, Pak. Ya sudah. Ini kan kita sudah punya sinar AG panjang sekali gini ya. Nah, kita ukur yang 5 cm, 3,5 cm saja. Sret, tek. Oh, berarti di sini. Ya sudah, ini kasih nama titik H. Gitu aja. Bisa, Pak? Boleh. Ya, ini kita bisa menggunakan teorema penempatan titik. Jadi suatu titik tertentu itu pasti bersesuaian dengan suatu bilangan real. Gitu. Oke? Nah, kayak gini sekarang jadi kita punya sinar AG dan juga ada titik H di sini yang panjang segmen AH yang ini itu sama dengan DE yang ini. Gitu ya. Dengan kata lain, AH kongruen dengan DE. Gitu kan? Tak kasih. Oh, ternyata DE di sini tanda sisinya itu stret 1 kali, berarti di sini stret 1 kali juga. Gitu ya. Artinya panjang ini dan ini itu sama atau kongruen antara DE dengan AH. Panjangnya sama. Saya lanjut ya. Nah, sekarang kita tahu bahwasanya AC, segmen AC itu kongruen juga dengan DF. Ya, AC dengan DF kan kongruen. Loh ini, tandanya sama. Pakai alasan apa ini diketahui? Ya sudah kita tuliskan diketahui gitu aja. Maaf, nggak kelihatan ya. Ini diketahui. Jadi AC yang ini dan juga DF kan sama tuh. Sudah ada diketahui nih, AC kongruen dengan DF. Ya sudah kita tuliskan diketahui. Sudah. Sekarang artinya apa? Segitiga AHC akan kongruen dengan segitiga DEF. Ya. Pakai teorema apa? Sisi, sudut, sisi. Loh, yang mana sih, Pak? Nah, ini coba lihat. Ini dengan ini sudutnya sama, ini dengan ini loh, sama kan? Sisi sudut sisi, sisi sudut sisi loh, sama. Karena sama sisi sudut sisi, maka berdasarkan postulat sisi sudut sisi antara segitiga AHC dengan segitiga DEF itu sama atau kongruen kayak gitu. Makanya di sini segitiga AHC kongruen dengan segitiga DEF kayak gitu ya. Selanjutnya tapi ingat, yang akan kita buktikan itu bukan AHC-nya, tapi ABC. ABC dengan DEF. Jadi kita hanya menggunakan bantuan saja yang segitiga AHC itu tadi. Kalau sudah segitiga AHC kongruen dengan segitiga DEF, akibatnya apa? Akibatnya AB itu kongruen dengan AH. Kan gitu. Pakai apa itu transitif? Mana sih Pak yang AB, Pak? Kok tidak kelihatan? AB sama AH ya, mana ini? Ini AB, ini AH. Loh kok bisa, Pak? Loh, kok bisa transitif, Pak? Kan di bawah itu Pak Anas bilang alasannya transitif. AB kongruen dengan AH alasannya transitif. Kok bisa? Lah gini, di pertama itu kan diketahui AB kongruen dengan DE. Ya enggak? AB kongruen dengan DE. Kemudian diketahui di sini AH kongruen dengan AH kongruen dengan DE yang ini. Ya, AH
kongruent dengan DE. Yang tadi yang pertama diketahui bahwasanya AB kongruent dengan DE. Di sini DE kongruent dengan AH. Artinya nanti AB kongruent dengan AH. Gitu ya. Nah, seperti dua hal yang itu tadi namanya transitif kan? AB kongruent dengan DE, DE kongruent dengan AH, maka AB kongruent dengan AH. Nah, itu yang dikatakan transitif. AB kongruent dengan AH. Gitu ya, itu transitif. Kemudian HC itu kongruent dengan EF. HC-nya mana? HC-nya yang ini. EF-nya yang ini. Loh kok bisa? Iya, kan dua segitiga ini adalah dua segitiga yang kongruent. Ya, ini kita sudah membuktikan bahwa segitiga AHC dan DEF itu kongruent. Yang ini dan yang ini itu kongruent. Maka sudut-sudut dan juga sisi-sisi yang bersesuaian itu kongruent. Oh, berarti kalau ini dan ini itu kongruent, berarti ini itu juga sama dengan ini. Kan gitu. Makanya di sini HC kongruent dengan EF. Alasannya apa? Segitiga kongruent. Kalau dua segitiga itu kongruent, maka sisi-sisi dan juga sudut-sudut yang bersesuaian itu juga kongruent. Gitu, ya. Akibatnya BC itu kongruent dengan HC. Pakai yang tadi, transitif. Loh kok bisa, Pak? Coba dilihat BC yang mana dan juga HC yang mana ya. BC itu yang ini, HC itu yang ini. Kok bisa transitif, Pak? Pertama, kita diketahui dulu bahwasanya BC kongruent dengan EF yang ini. Ya, BC kongruent dengan EF itu diketahui di soal. Kemudian kita dapatkan bahwasanya EF kongruent dengan HC. Ya, EF kongruent dengan HC yang ini. EF kongruent dengan HC. Dari dua hal ini, BC kongruent dengan EF, HC kongruent dengan EF. Atau tak balik ya, BC kongruent dengan EF, ini kurang segmen. BC kongruent dengan EF kongruent dengan HC. Maka BC kongruent dengan HC. Menggunakan sifat transitif. Kayak gitu maksudnya. Nah, sekarang kalau sudah sampai sini, kita baru masuk ke langkah yang ketiga. Kita buat perpotongan B atau HB gitu aja ya, nggak enak ngomongnya. HB dengan AC. Nah, ini. Yang ini HB ya dengan AC. Kita buat perpotongannya, kita namakan J. Diberi nama titik J, diberi nama titik J, kayak gitu. Nah, titik J. Sudah kita kasih nama titik J. Sudah ya? Sudah kita kasih nama titik J. Selanjutnya coba dilihat. Ini ya, sudah kita kasih nama titik J, kemudian kita kasih garis kayak gini. Antara HB dengan AC. Straight kayak gini ya. Ternyata kalau misalnya ini saya tutup, menyisakan suatu segitiga nih, BAH ya enggak? Segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Kakinya loh sama ini dengan ini sama. Yang ini ditutup, ini juga segitiga sama kaki. Ini dengan ini loh sama. Kan gitu. Nah, artinya kalau segitiga sama kaki artinya apa? Artinya besar sudut ABH itu sama dengan besar sudut AHB. Mana Pak? Saya kepengen lihat. Nih, besar sudut ABH dengan AHB itu sama. Yang ini dengan yang ini itu sama. Kok bisa? Kita gunakan teorema sebelumnya yang bilang kalau misalnya pada suatu segitiga sisi-sisinya ada dua sisi yang sama atau kongruen, maka sudut yang ada di depannya itu juga kongruen. Kan ada tuh teorema kayak gitu. Teorema sama kaki namanya. Teorema segitiga, maaf nggak kelihatan. Teorema segitiga sama kaki kayak gini. Ya, ada lagi efeknya? Ya, efeknya ada lagi. Yang barusan kan kalau yang ini ditutup, jadinya ini sama dengan ini, gitu kan? Yang ini sama dengan yang ini, gitu kan? Karena apa? Teorema segitiga sama kaki. Loh, ini kan segitiga sama kaki. Ini dan ini sisinya sama, berarti sudutnya itu juga sama. Kalau yang ini kan juga segitiga sama kaki. Oh, berarti sudut yang ini dan ini itu juga sama. Kan gitu. Tak kasih tanda 3 gini ya. Nah, 3 gini. Berarti besar sudut HBC itu sama dengan CHB. Saya tuliskan. Besar sudut HBC
itu sama dengan besar sudut BHC. Alasannya sama ya. Oh maaf, nggak kelihatan. Ini besar sudut HBC sama dengan besar sudut BHC. Alasannya sama. Teorema segitiga sama kaki yang bilang kalau misalnya pada suatu segitiga ada dua sisi yang sama, maka sudut-sudut yang ada di depannya itu juga sama atau juga kongruent. Gitu. Sekarang ini sama dengan ini sama dengan ini. Oke, ini sama dengan ini sama dengan ini. Berarti ini tambah ini itu sama dengan ini tambah ini. Kan gitu toh. Di sini tak tuliskan M sudut ABH ditambah M sudut HBC, jadi ini ditambah ini, itu akan sama dengan M sudut AHB ditambah M sudut BHC. Gitu kan? Wong sama kok, ini ditambah ini sama, ini ditambah ini. Wong sama. Nah, sekarang kita lihat ABH ditambah HBC. ABH ditambah HBC. ABH ditambah HBC. Oh, berarti kan ini tambah ini gitu kan? Ya. ABH ditambah HBC, berarti ini ditambah ini. Apa ini ditambah ini? Itu sama dengan sudut ABC, kan gitu. Ini ditambah ini itu sama dengan sudut ABC. Berarti di sini boleh kan? Tak tuliskan M sudut ABC kayak gini. Ini ABH tambah HBC sama dengan M sudut ABC. Termasuk yang ini. Itu sama dengan M atau besar sudut AHC. Loh iya tak Pak? AHB ditambah BHC, coba. AHB mana? AHB ditambah BHC menjadi AHC. Coba dicek lagi. M AHC. Oh iya sama. Ya. Kalau yang ini berarti menggunakan alasan penjumlahan sudut. Kayak gitu. Nah, sudah. Oh, ternyata sudut M sudut ABC, M sudut ABC itu yang ini, yang besar ini, semuanya ini ya. Ini M sudut ABC itu sama dengan sudut AHC. Gitu ya. Yang ini yang besar ini sama dengan yang ini. Oke? Ternyata kayak gitu ini. M sudut ABC sama dengan M sudut AHC. Kesimpulannya apa? Segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Dapat kita simpulkan seperti itu. Dari mana? Dari transitif. Nah, kayak gini. Dari transitif ya. Kok bisa, Pak? Iyalah. Lah ini ABC kongruen dengan DEF loh ya. Ini kongruen dengan ini. Gitu kan barusan ya? Ini kongruen dengan ini. Ini juga kongruen dengan ini. Artinya segitiganya, segitiga antara ABC dengan AHC itu kongruen. Ya, segitiga antara ABC dan AHC itu kongruen. ABC dengan AHC kongruen. AHC dengan DEF kongruen. Maka ABC juga kongruen dengan DEF. Gitu maksudnya. Ya? Paham ya? Atau sebenarnya di sini nggak saya tulis. Ada satu langkah yang nggak saya tulis di sini nih. Sebenarnya di sini nih kalau mau ditulis lengkap segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga AHC kayak gini. Harusnya seperti ini kalau mau rinci sisi sudut sisi. ABC kongruen dengan AHC. ABC yang ini segitiga atas kongruen dengan segitiga bawah. Dari mana? Sisi sudut sisi. Sisi ini sama dengan sisi ini. Sisi ini sama dengan sisi ini. Sudut ini sama dengan sudut ini. Sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi. Maka pastilah segitiga ABC kongruen dengan AHC. Gitu. Itu yang ini. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga AHC. Yang ini yang ada di tengah ini. Nah, saya ulangi lagi yang paling bawah. Tadi sudah dibuktikan bahwasanya ini kongruen dengan ini di awal ya. Kemudian yang kedua, ini kongruen dengan ini. Maka pastilah ini kongruen dengan ini gitu loh. Menggunakan apa? Menggunakan transitif segitiga. Transitif segitiga seperti ini. Sudah terbukti. Selesai sudah. Terbukti. Gitu ya. Oke, di teorema 4.6, teorema selanjutnya berbicara tentang garis bagi. Teorema ini bicara ada dua hal. Setiap sudut mempunyai garis bagi. Dan yang kedua, garis bagi tersebut tunggal. Jadi ada dua hal yang perlu kita buktikan. Jadi misalkan yang diketahui adalah sudut ABC dan akan dibuktikan ada garis bagi dan garis tersebut tunggal.
Misalkan segitiga, sorry kok segitiga sih, sudut ABC itu ini. Misalkan seperti ini. Kita akan buktikan dulu yang pertama. Sekarang kita pilih A, pilih titik A dan C. A dan C sehingga BA sama dengan BC. Mirip-mirip dengan yang tadi ya. Alasannya apa? Penempatan titik. Terserah kamu mau memilih titik yang mana, pokoknya panjangnya itu sama. BA dengan BC itu sama. Penempatan titik. Nah, kalau sudah seperti itu, kita buat suatu garis yang menghubungkan antara A dan C. Anggap ini garisnya lurus ya. Sudah. Kalau sudah, karena BA sama dengan BC, maka kita kasih tanda gini. Ya toh? BA sama dengan BC. Selanjutnya yang kedua, pilih D titik tengah AC. Nah, kayak gini. D adalah titik tengah AC. Menggunakan definisi 1.6 ya, tentang titik tengah. Di situ bilang kalau misalnya ada suatu segmen ya atau ruas garis, maka pasti dia mempunyai titik tengah di sini, di tengah-tengahnya. Gitu ya. Ini kita kasih nama D katanya. Ya sudah, kita kasih nama D gini. Oke? Kalau sudah seperti itu, maka kita tarik nih garis antara titik B dengan titik D. Misalkan ini lurus juga ya. Anggap itu lurus. Yang namanya D itu sebagai titik tengah, maka AD pastilah sama dengan DC, gitu ya. AD sama dengan DC atau kongruen dengan DC. Itu menggunakan sama definisi 1.6. Yang namanya titik tengah, D itu menjadi titik tengah AC kalau AD sama dengan DC, kan gitu. Dan D ada di antara AC. Itu ya, AD kongruen dengan DC. Tak kasih tanda kayak gini. Loh, sudah ya? Sudah. Sekarang berikutnya, BD itu juga kongruen dengan dirinya sendiri. Kan gitu. Pakai apa? Refleksif. Gitu kan? Pasti BD kongruen dengan BD. Ini kongruen dengan dirinya sendiri. Kan gitu ya? Nah, ini kongruen dengan dirinya sendiri. Akibatnya apa? Segitiga ABD kongruen dengan segitiga CBD. Akibatnya ini segitiga ABD kongruen dengan segitiga CBD. Kayak gitu. Menggunakan apa alasannya? Yang tadi, sisi. Kalau dua segitiga sisinya itu, ketiga sisinya yang bersesuaian itu sama, maka dua segitiga itu kongruen. Kan gitu. Maka hasilnya apa? Sudut ABD itu kongruen dengan sudut CBD. Sudut ABD kongruen dengan sudut DBC. Menggunakan apa nih? Kongruensi segitiga. Kalau misalnya ada dua segitiga kongruen, maka sisi-sisi dan juga sudut-sudut yang bersesuaian juga kongruen. Ini kongruen dengan ini. Gitu maksudnya. Maka di sini jelas BD ya, BD, sinar BD, garis bagi sudut ABC. Menggunakan definisi garis bagi. Loh, gampang? Maka ini adalah garis bagi sudut ABC. Sesuai dengan definisi garis bagi, yaitu garis yang membagi sudut ABC menjadi dua sudut sama besar. Kan sudah sama besar ini nih. Sudut ABD sama dengan sudut CBD. Selesai sudah. Ini pembuktian pertama bahwasanya setiap sudut mempunyai garis bagi. Pembuktian yang kedua, garis bagi tersebut adalah tunggal. Itu yang akan kita buktikan yang kedua. Jadi garis BD itu tunggal sudah. Nggak ada lagi garis yang lain selain BD yang menjadi garis bagi dari sudut ABC. Itu yang mau kita buktikan. Caranya gimana? Misal besar sudut ABC itu adalah R. Gini ya. Jadi misalkan sudut ABC ini semua itu adalah R. Maka besar sudut ABD ya, ABD berarti yang ini sama dengan besar sudut CBD berarti yang ini, kan gitu. Karena BD itu kan garis bagi. Besarnya berapa? Setengah R, kan dibagi dua. Namanya sudah garis bagi. Definisi garis bagi. Nah, kan gini.
Ya, berarti ini setengah R, ini setengah R. Sudah ya? Nah, sekarang dari BC, nah dari sinar BC, dari sinar ini hanya bisa dibentuk atau hanya bisa dibuat satu. Hanya ada atau hanya bisa dibuat satu garis bagi. Satu garis bagi BD, gitu ya. Suatu garis bagi BD, sehingga besar sudut CBD itu sama dengan setengah R. Besar sudut CBD itu harus setengah R. Berarti ya udah ada tepat satu garis. Kan gitu. Menggunakan definisi apa nih? Konstruksi sudut. Kalau ada satu garis, garisnya BC, kita punya suatu sudut tertentu yaitu setengah R. Kita membuat punya sudut tertentu yaitu setengah R. Kita mau membuat satu garis selain BC tentunya, sehingga sudutnya nanti jadi setengah R. Pasti ada tepat satu garis yaitu garis BD. Itu katanya teorema konstruksi sudut. Kayak gitu. Sudah, di sini kita bisa langsung simpulkan bahwasanya BD itu tunggal. Nah, selesai sudah. Jadi dari dua pembuktian ini terbukti teorema 46 bahwa setiap sudut itu mempunyai garis bagi dan garis bagi tersebut adalah tunggal. Gitu ya? Oke, saya lanjutkan di definisi 4.2. Definisi 4.2 itu berbicara tentang segi 4. Misalkan ABCD adalah 4 titik sebidang, tidak ada titik. Nah, sebidang tapi tidak ada 3 titik yang segaris. Dan segmen-segmennya baik AB, BC, CD, dan DA berpotongan di titik-titik ujungnya. Maka gabungan keempat segmen itu adalah segi 4. Contohnya, sret, 1, 2, 3, 4. Misalnya seperti inilah, ya. Misalnya seperti ini. Ini A, B, C, D. Misalnya seperti ini. Ini kan ada bidang nih, ada bidang. Anggaplah ini bidangnya. Sret. Nah, ini bidang. Kalau bidang kan bisa diperpanjang ke kanan, ke bawah, ke kiri, ke atas. Nah, di dalam bidang ada 4 titik, yaitu A, B, C, D, gitu maksudnya. 4 titik itu itu sebidang tapi tidak segaris. Kalau ada 3 titik segaris ya jadi satu garis nanti. Yang segaris kan cuma 2 titik, 2 titik, 2 titik, 2 titik, gitu kan? Nggak ada 3 titik yang secara bersama-sama itu segaris. Dan AB, segmen AB, BC, CD, DA itu berpotongan di titik-titik ujungnya. Nah, kan berpotongan di sini. Nah, maka gabungan keempat segmen itu adalah segi 4. Jadi ABCD itu adalah segi 4. Gitu ya. Jadi kalau mau menyebutkan ya sudah bilang ada bidang ABCD gitu aja. Berarti segi 4 itu maksudnya. Segmen disebut sisi. Yang ini segmen-segmennya disebut sisi. Yang ini sisi, A, B, C, D disebut titik sudut. Yang ini itu maksudnya sisi, ini sisi ya, ini sisi, ini sisi, ini sisi, ini sisi. Oke. ABCD disebut titik sudut, ini titik sudut, titik sudut. Ini titik sudut, ini titik sudut. Ini titik sudut. Oke. Sudut di ABC, sudut ABC, sudut BCD, CDA adalah sudut-sudutnya. Ini itu titik sudut. Ya, titiknya itu titik sudut. Kalau gininya itu namanya sudut di AB misalnya. Ya, yang ini ABC, yang ini BCD, yang ini CDA. Itu sudutnya. Kalau titiknya namanya titik sudut. Gitu ya. Itu untuk definisi 4.2. Oke, ada contoh tentang segi 4 nih. Pada segi 4 ABCD, nah penulisannya segi 4 ABCD gitu aja. Ini ABCD kayak gini ya. Nah, pada segi 4 ABCD ini diketahui nih. AB kongruen dengan CD. AB kongruen dengan CD. Maksudnya ini ya. AB kongruen dengan CD. Nah, selanjutnya kalau AB sudah kongruen dengan CD, diketahui juga AD kongruen dengan CB. AD kongruen dengan CB. Ini ya berarti ya. Nah, sudah. Itu yang diketahui. Dari yang diketahui tersebut, kita disuruh membuktikan nih. Sudut A itu kongruen dengan sudut C. Jadi ini dan ini itu kongruen. Kita disuruh membuktikan itu. Bagaimana cara membuktikannya? Mari kita sama-sama buktikan. Oke, tak tulis di sini ya. AB kongruen dengan CD dan juga AD kongruen dengan
CB itu dari diketahui gitu ya. ABCD maksudnya ini, ADCB itu ini diketahui. Nah, sekarang dari dua ini kalau misalnya ini kita tarik garis, anggap ini garis lurus, maka BD kongruent dengan dirinya sendiri. Apa alasannya? Refleksif. Refleksif, kan gini. Nah, ini kongruent dengan dirinya sendiri nih. Maka pastilah segitiga BAD itu kongruent dengan segitiga DCB. Ya, ini pasti kongruent dengan segitiga ini. Alasannya apa? Alasannya sudah pasti sisi. Loh, ketiga sisinya yang bersesuaian loh sama, ya sudah pasti kongruent. Kalau kongruent, dua segitiga itu kongruent, akibatnya sudut-sudut yang bersesuaian itu juga kongruent. Salah satunya adalah sudut A dan sudut C, itu juga kongruent. Alasannya kongruensi segitiga. Loh, sudah selesai. Buktikan sudut A kongruent dengan sudut C. Sudah terbukti. Sudah, gitu saja untuk contohnya. Mudah ya? Mudah sekali saya kira. Oke, saya lanjutkan ke bab berikutnya. Bab berikutnya itu bicara tentang penalaran dan pembuktian. Salah satunya adalah bukti tak langsung. Jadi di teorema 5.1 ini kita akan langsung belajar bagaimana sih pembuktian tidak langsung itu, gitu loh. Nah, yang ini pembuktian tidak langsung nih. Bunyi teoremanya kayak gini. Pada suatu bidang, yang ini diabaikan dulu ya, yang ini diabaikan dulu. Pada suatu bidang, melalui suatu titik pada garis, ini ada bidang E namanya. Melalui suatu titik pada garis, nah ini ada garis L. Ya, ada garis L. Yang H ini diabaikan. Yang namanya garis yang ada di bidang pasti akan membagi bidang menjadi dua bidang setengah, gitu kan? Bidang yang ada di bawah dan bidang yang ada di atas, kan gitu. Nah, bidang yang ada di atas itu tak kasih bidang H namanya. Bidang setengah maksudnya ya. Bidang setengah yang ada di atas tak kasih H. Tak kasih nama H maksud saya. Nah, di situ bilang gini di teorema ini. Pada suatu bidang melalui suatu titik pada garis, jadi ada titik di sini kan garis itu melalui suatu titik pada garis ini, ada satu dan hanya satu garis lain yang tegak lurus dengan garis itu. Kalau misalnya kita pilih titik di sini misalnya nih, kita pilih titik di sini dan titik itu kita misalkan dengan titik P misalnya. Di sini kita ambil titik di sini dan titik itu adalah titik P. Nah, gini. Maka ada tepat satu garis, bilangnya gitu teorema 5.1 ini. Akan ada tepat satu garis yang tegak lurus dengan garis L yang melalui titik P. Dan ada pada bidang E gitu loh. Jadi gini, seret, nggak tegak gini, nggak berdiri gini, tetapi gini ya. Nah, pas tegak lurus kayak gitu. Itu tepat ada satu garis. Ada satu dan hanya satu garis. Berarti ya, kita buktikan dua kali. Pertama ada satu garis yang tegak lurus, dan yang kemudian akan kita buktikan ketunggalannya, yaitu hanya satu garis. Gitu loh. Jadi jangan seneng kalau misalnya ada satu garis gitu, saya jangan benar. Jangan seneng, tapi harus ada satu dan hanya satu garis. Berarti kita menunjukkan keeksistensiannya, berarti ada itu tadi. Kemudian menunjukkan ketunggalannya, satu itu tadi. Gitu ya. Sama, kalau misalnya kalian punya teman, pacar atau apa, ditanya, pacar kamu berapa? Ya satu, gitu toh. Jangan seneng. Kalau dia bilang, ya satu dan hanya satu, yaitu kamu. Nah, itu baru boleh seneng sudah. Gitu ya, soalnya sudah membuktikan ada dan tunggal. Kalau dia tidak bilang ada, berarti kamu nggak diakui. Kalau dia bilang ada cuma satu, jangan-jangan ada garis lain, jangan-jangan ada gadis lain, kan kayak gitu. Sama dengan ini. Nah, oke. Kita akan lanjut. Pertama ya, buat kita akan yang diketahui jelas ya, yang diketahui yang tadi itu ada garisnya L, titiknya itu P pada L dan seterusnya ya. Kalian tuliskanlah sendiri. Nah, yang akan kita buktikan yang pertama keeksistensian. Ini yang akan kita buktikan. Caranya gimana? Yang pertama, buat suatu titik. Buat titik X gini. Buat titik X, X-nya X besar, jelas. Buat X titik di garis L. Nah, buat titik X di garis L. Gimana, Pak? Terserah kamu. Di sini kan cuma buat titik X di garis L gitu saja kan? Buat. Jadi terserah, boleh di sini, boleh di sini. Tapi saya anggap di sinilah, gitu ya, X gitu. Nah, sekarang yang kedua, pilih Y ya.
Y, sehingga PY, ya PY berarti entah itu di sini atau di sini. Nah, itu di sini kan di H. Berarti di sini kita harusnya milih titik Y, entah itu di sini, di sini, di sini, di sini, pokoknya di H, kan gitu ya. Y-nya itu di H, sehingga sudut XPY itu sama dengan 90. XPY, entah itu Y-nya di sini, di sini, di sini, pokoknya sudutnya nanti itu 90. Misal sudah, Y-nya itu ini, ini. Ya, gini. Y-nya itu yang ini. Berarti kita memilih titik Y yang ini, sehingga PY di H, betul ya, PY-nya di H, sehingga M atau besar sudut XPY. XPY, itu kan yang ini berarti 90. Nah, 90 kayak gini. Pakai apa ini? Konstruksi sudut jelas. Soalnya kita sudah menentukan dulu, sudutnya adalah 90. Kemudian baru membuat garis, memilih titik Y, selesai. Gitu ya. Ini konstruksi sudut. Nah, kemudian maka di sini PY tegak lurus dengan L. Alasannya adalah definisi tegak lurus. Apa definisi tegak lurus? Kalau misalnya antara garis L dengan garis PY itu membentuk sudut 90. Sudah selesai. Itu bukti keeksistensian, dan ini masih menggunakan bukti secara langsung, secara live, gitu ya, secara direct. Nah, sekarang kita akan membuktikan yang kedua tentang ketunggalan. Nah, gini, kita akan membuktikan ketunggalan. Nah, kita buktikan menggunakan cara tidak langsung. Jadi, kita misalkan atau kita andaikan ada dua garis. Nah, ini yang namanya pengandaian. Misalkan M dan N kayak gini, kelihatan ya. Misalkan M dan N itu tegak lurus dengan L. Nah, gini. Sama-sama di P, tegak lurusnya di titik P pada bidang E. Nah, gini sudah. Jadi ada dua garis tegak lurus dengan L. Padahal itu dua garisnya itu sebidang dan melalui titik yang sama. Gitu ya. Nah, yang ini namanya asumsi tidak langsung. Asumsi tidak, gak kelihatan. Asumsi tidak langsung kayak gini. Tentunya titik Z, kita pilih titik Z. Kita pilih titik Z. Titik Z itu di N misalnya, dan juga titik Y di M. Nah, kayak gini. Misalnya kayak gini. Maksudnya seperti apa kita gambarkan? Ini kan L. Ya, tadi ada titik X di sini. Ini titiknya P namanya. Oke, ini titik X kan gitu tadi ya. Nah, cuma di pembuktian yang kedua yang di ketunggalan di sini ada dua garis yaitu M dan N yang sama-sama tegak lurus dengan L. Itu asumsi tidak langsung. Melalui titik P juga. Ini di titik P. Pilih titik Z di N. Di N itu pada garis N. Misalnya kayak gini. Nah, ini ya. Set, ini N. Ini Z. Ini Z. Ini Z. Nama garisnya garis N. Kayak gitu. Titiknya Z. Jadi titik Z itu ada pada N. Tegak lurus katanya. Berarti 90 gitu ya. Nah, ternyata ada garis lain. Garis lain. Seret. Garis lain itu garis apa? Garis M. Ya ini M dan N kan? Di titik N ada Z yang ini. Di titik M ada Y. Kita tulis Y kayak gini. Di titik M ada Y. Di titik Y di M. Sama ya, titik Y di M. Kayak gini. Sekali lagi, yang ini saya jelaskan. Ini garis L. Yang ini garis N. Dan di garis N ada titik Z. Yang ini garis M. Di garis M ada titik Y. Oke, ini titik Y, ini titik Z. Nah, katanya dua-duanya garis tersebut, M dan N itu tegak lurus. Berarti yang ini itu ke sini 90, yang ini ke sini juga 90 juga. Gitu loh. Sudah ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan pembuktiannya. Maka sudut ZPX, berarti yang ini ZPX. Nah, dan sudut YPX, yang ini ya, YPX. Nah, itu
siku. Menggunakan apa? Definisi tegak lurus. Kan jelas kalau misalnya tegak lurus itu selalu membentuk sudut siku-siku. Nah, maka besar sudut Z PX sama dengan besar sudut Y PX. 90. Apa? Definisi siku-siku. Kalau siku-siku pasti 90. Satuannya apa? Derajat lah. Oke? Yang ini dan yang ini besarnya 90 sama. Artinya apa? Artinya sinar PY dan sinar PZ itu sinar yang sama. Loh, kok bisa? Loh, coba kalau gunakan konstruksi sudut dari sinar PX. Nah, gini. Konstruksi sudut dari sinar PX. PX-nya itu kan yang ini. Ketika kita mau membuat suatu sudut 90 dari sinar ini, misalnya dari sini ya, seret kayak gini, maka tepat ada satu garis. Kan gitu kemarin. Yang dikonstruksi sudut. Ketika ada satu garis dan kita sudah menentukan sudutnya 90, maka tepat dari sudut 90 dan satu garis itu akan dibentuk satu garis lagi dan satu garis itu tunggal. Kan gitu bilangnya. Oh, berarti ya sudah dari konstruksi sudut dari PX, PY itu dan PZ sama. Jadi PY dan PZ itu sebenarnya sinar yang sama, bukan dua sinar yang berbeda seperti ini. Kok jadinya dua sinar yang berbeda? Kan tadi pakai asumsi tidak langsung. Maka di sini sudah terbukti PY dan PZ sinar sama, gitu loh. PY dan PZ itu sinar yang sama. Akibatnya kalau PY dan PZ itu sinarnya sama apa? M dan N itu juga sama. Garis M dan garis N itu juga sama. Menggunakan apa? Postulat 1. Yang bilang apa? Dari dua titik dapat dibuat tepat satu garis. Kan gini. Katanya PY dan PZ sinar sama. Jadi antara titik P dan juga titik YZ, Y maupun Z maksud saya, tepat dibuat satu sinar atau satu garis. Karena itu M dan N itu pasti sama. Gitu ya. Oh, karena M dan N sama, maka jelas ketunggalannya. Maka M dan N itu tidak berbeda, yang tegak lurus dengan L di P loh ya. Jelas tidak berbeda alias sama. Sudah, dari dua pembuktian ini kita bisa membuktikan bahwasanya pada suatu bidang, melalui suatu titik pada garis, ada satu dan hanya satu garis lain yang tegak lurus dengan garis itu. Gitu ya, itu untuk pembuktian teorema 5.1. Oke, mungkin itu dulu untuk video pertemuan kali ini. Silahkan catat apa-apa yang perlu kalian tanyakan, kemudian kita diskusikan pada saat waktu diskusi berlangsung. Itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Edi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.